Jumpa lagi di channel Shalom Dunia. Puji Tuhan, renungan hari ini dari Jerman saya sampaikan dalam sukacita dan damai sejahtera kepada semua penonton dan juga pendengar di seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus di seluruh dunia, renungan kita saat ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini Tuhan kami masih dimampukan untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami, membimbing kami, agar kami Tuhan dapat mendengarkan firman dengan baik, dan bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuat saudara sangat bahagia terakhir ini? Kapan saudara berdoa? Kapan saudara terakhir kali merasa sangat bersyukur, dan untuk apa? 3 pertanyaan ini berhubungan dengan renungan kita saat ini. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur adalah 3 nasihat Paulus yang dituliskan kepada orang-orang Kristen di Tesalonika dan juga orang Kristen di seluruh dunia termasuk kita. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen memiliki kebaikan dasar, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Ketiga hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang Kristen. Bersukacita seharusnya menjadi sifat kita yang paling mendasar sebagai seorang Kristen. Sukacita itu tumbuh dari hubungan kita dengan Yesus. Jika kita memahami bahwa Yesus itu sangat luar biasa dalam hidup kita, maka kita akan bersukacita. Paulus pasti punya alasan mengapa dia mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus sendiri memiliki cukup banyak pengalaman yang tidak memberi dia sukacita. Misalnya rencananya tidak berhasil, dia dianiaya, dia dipenjara, dia dipukuli, dilempari dengan batu, dia sakit yang sangat kronis, tetapi dia masih mengatakan bersukacitalah. Alasan pertama dan terpenting adalah bahwa Paulus di sini tidak berbicara tentang sukacita di dunia. Sukacita yang dimaksudkan di sini tidak sama dengan sukacita tentang seseorang yang mendapat hadiah pada saat ulang tahun, pada saat pernikahan, atau hadiah yang lainnya. Liburan yang menyenangkan atau memenangkan lotre. Sukacita yang dimaksudkan Paulus di sini berasal dari Tuhan Allah, bukan berasal dari dunia. Melalui pengalaman Paulus ini, dia memberikan nasihat untuk bersukacita. Karena dia tahu pasti bahwa seseorang bisa bersukacita meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Sukacita itu adalah buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan bahwa Roh Kudus menciptakan buah-buah roh dalam hidup kita. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus mengalami
bahwa Tuhan menaruh sukacita itu di dalam dirinya dan tidak tergantung pada hal-hal yang terjadi pada dirinya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki sukacita, dan sukacita itu adalah hadiah yang didapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pakai hadiah atau sukacita itu dalam kehidupan kita. Ketika hubungan kita dengan Tuhan sangat kuat, sangat dekat, kita benar-benar mengenal Yesus, maka sukacita itu akan selalu ada dalam diri kita. Nasihat Paulus yang kedua adalah berdoa. Berdoa adalah tugas utama orang Kristen. Kita memiliki hak yang istimewa untuk berbicara langsung kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa, kita meminta banyak hal. Kita berdoa buat anak-anak kita berdoa buat pasangan kita berdoa buat orang tua, buat kekhawatiran, kesulitan, buat keuangan kita, penyakit. Kemudian kita berdoa juga buat negara, politik, bencana, orang-orang Kristen yang dianiaya, dan masih banyak lagi. Semua permintaan ini adalah sangat penting. Namun terkadang sebanyak yang kita doakan, sebanyak itu pula yang tidak kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, maksud Paulus tentang teks ini tetaplah berdoa, bukan berarti kita berdoa tanpa henti. Jelas kita tidak bisa melakukan itu, terkadang kita harus tidur, terkadang kita harus bekerja, atau terkadang kita juga berbicara dengan orang lain. Apa yang Paulus maksudkan di sini adalah hidup kita harus meresap dari doa itu. Artinya kita melakukan apa yang telah kita doakan itu. Bukan hanya kita berbicara dengan Tuhan, tetapi apa yang kita bicarakan itu harus meresap, harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat tradisi Yahudi. Seseorang berdoa pada waktu yang telah ditentukan. Artinya bahwa jangan kita lewatkan berdoa secara rutin atau setiap hari. Ada begitu banyak hal yang menghalangi kita untuk tidak berdoa, saudara-saudara. Misalnya stres, karena stres kita tidak mau berdoa. Atau karena terlalu sibuk, sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Karena kita khawatir atau takut atau banyak mengalami kesulitan, sehingga kita malas berdoa. Bahkan kesalahan yang kita perbuat terkadang juga menghalangi kita berdoa. Karena kita malu untuk datang kepada Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang menghalangi saudara untuk datang dan berbicara kepada Tuhan. Ingatlah, doa adalah sebuah cara untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dan doa itu memiliki kekuatan atau kuasa. Doa sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Sebagaimana Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa dapat mengubah dunia. Doa dapat mengubah saudara. Doa dapat mengubah kehidupan saudara dan kehidupan saya dan juga orang lain. Doa itu bukan hanya kata-kata yang diucapkan saudara-saudara, tetapi juga perbuatan. Sebagaimana dalam Roma 12, Paulus mengatakan bahwa kita seharusnya menjadikan seluruh hidup kita menjadi ibadah. Tetap berdoa, karena seluruh hidup kita adalah doa. Nasihat Paulus yang
ketiga adalah bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal kedengarannya sangat sulit dan tidak mungkin. Ada hal-hal yang bisa kita syukuri ketika melihat anak-anak kita berperilaku baik. Kita bersyukur ketika kita sehat, memiliki uang banyak, sukses dalam pekerjaan, kita bersyukur. Pokoknya hal-hal yang baik yang kita alami dan kita sukai, kita dapat dengan mudah mensyukurinya. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, ketika ada hal-hal yang sulit seperti ketika kita tidak sehat, rencana-rencana kita tidak berjalan dengan lancar, kita tidak puas dengan diri kita sendiri atau tidak puas dengan orang lain, dan begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Bersyukur sama juga seperti bersukacita. Ini tumbuh dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Hanya karena belas kasih karunia Tuhan, maka kita mampu bersyukur, saudara-saudara. Tentu saja ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi yang terpenting adalah ada tindakan dari Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Allah. Kita adalah anak-anaknya. Kita bisa melanjutkan hidup kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Itulah alasannya saudara-saudara. Kita patut bersyukur. Apakah saudara-saudara tetap bersyukur meskipun ada kesulitan? Semua hal-hal yang sulit dalam hidup kita tidak seberapa bila dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan berikan kepada kita. Paulus mengingatkan, jika kita adalah milik Yesus, jika kita adalah anak-anak Yesus, bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan memiliki hati yang Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami ini adalah anak-anak-Mu, kami ini adalah milik-Mu. Bantulah kami agar kami dapat lebih dekat dengan-Mu, mengenal Engkau lebih dalam. Ajarilah kami agar tetap kami bersukacita, berdoa dan bersyukur, meskipun dalam kehidupan kami, di dalam suka maupun duka. Karena kasih karunia-Mu melebihi kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kami percaya bahwa keajaiban dari-Mu selalu ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan semangat hidup buat saudara-saudara dan juga selalu melihat Yesus, bahwa Yesus adalah Yesus yang luar biasa. Mari kita dengarkan lagu dari saya.